Suatu hari di sebuah pesantren di Watu Congol, Magelang, Kiai Haji Nahrawi Dalhar atau yang dikenal dengan Mbah Dalhar memberi kabar baik pada murid-muridnya. Besok akan datang kitab banyak katanya. Para santri gembira akan kabar itu. Kitab banyak yang dimaksud bukanlah buku dalam jumlah banyak. Itu adalah isyarat tentang seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan. Siapa yang dimaksud oleh Mbah Dahlar sebagai sosok dinanti tak diketahui satu santri pun. Sampai waktunya tiba, orang tersebut datang. Dia diperkenalkan kepada para santri. Namanya adalah Abuya Dimyati. Namun, para santri bingung. Abuya Dimyati tak tampak seperti guru. Berhari-hari di sana Abuya Dimyati lebih banyak diam. Sebaliknya, santri-santri segan bertanya. Mbah Dalhar mengetahui hal tersebut. Dia pun akhirnya memanggil dan mengajukan pertanyaan kepada Abuya Dimyati di hari ke-40 orang itu berada di sana. "Sampeyan mau apa jauh-jauh ke sini?" katanya. "Saya mau mondok, Mbah," jawab Abuya. "Perlu kamu ketahui, di sini enggak ada ilmu," saut Mbah Dahlar. Dia kemudian menegaskan ilmu itu ada di sampeyan. "Kamu pulang saja, syarahi kitab-kitab mbahmu. Saya tetap mau ngaji saja di sini, Mbah," jawab Abuya. Kiai Haji Nahrawi pun menukas, "Kalau begitu, kamu harus bantu ngajar dan enggak boleh punya teman." Dari permintaan itu Abuya Dimyati yang awalnya mau belajar ilmu agama, justru mengajar. Pengalaman seperti ini adalah satu dari banyak kisah yang dialaminya ketika beliau hendak menambah ilmu dalam bidang agama. Padahal, sejatinya beliau cukup mumpuni di keilmuan. Abuya Dimyati memiliki nama lengkap Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani. Selain dikenal dengan nama Abuya Dimyati, dia juga kerap dipanggil dengan nama Mbah Dim. Ibunya bernama Rukayah. Mbah Dim adalah ulama dari Cidahu, Banten. Tak ada yang tahu persis waktu kelahirannya. Sebagian sumber menyebut beliau lahir sekitar tahun 1925. Sebagian lainnya yakin beliau lahir sekitar 1919. Mbah Dim menikah dengan Hajah Asmah binti Abuya Jasir pada tahun 1948 dan memiliki 7 anak. Mereka adalah Ahmad Muhtadi, Muhammad Murtado, Abdul Aziz Fakhruddin, Ahmad Muntako, Musfiroh, Ahmad Mukatil dan Ahmad Syafi'i. Semasa hidupnya, Mbah Dim dikenal sebagai sosok yang sederhana. Beliau hampir tidak tergiur sama sekali dengan urusan duniawi. Setiap harinya, beliau berpuasa kecuali di hari yang diharamkan untuk berpuasa. Zikirnya sangat kuat, beliau mampu berzikir semalam suntuk. Hidup hanyalah semata soal ibadah baginya. Salah satu muridnya, Ki Bakro, mengatakan Al-Quran bisa dihatamkan dengan beberapa jam saja. Misalnya selama bulan puasa ia melaksanakan salat tarawih sekitar pukul 19.30, lalu diteruskan dengan mengaji Quran dan ketika pukul 3 Al-Quran pun dapat diselesaikannya sampai 30 juz. Jadi, beliau bisa hatam Quran setiap harinya. Kiai Haji Dimyati Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, pernah berkata bahwa belum pernah ada seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Mbah Dim. Mbah Dim sudah mengajar santri sejak pukul 6 hingga pukul 11.30. Dia hanya istirahat sebentar setelah salat zuhur, kemudian mengajar kembali hingga asar. Setelah salat asar, Mbah Dim pun mengajar lagi hingga maghrib, beliau kemudian wirid hingga isya, lalu mengaji hingga tengah malam. Pernah suatu hari, Mbah Dim hendak mengaji kepada Kiai Haji Baidowi Lasem, Kabupaten Rembang. Di sana, Mbah Dim ditolak. Namun Mbah Dim ngotot menjadi santri Mbah Baidowi. Meski kemudian diterima, Baidowi bingung memberikan ijazah untuk Dim ini. Baidowi merasa tidak pantas memberikan ijazah tarekat Syaziliyah. Sebaliknya, Baidowi meminta muridnya salat istihoroh untuk meminta petunjuk. Walhasil, setelah istihoroh, Mbah Dim mengatakan bahwa Mbah Baidowi adalah mursyid yang sudah nihayah, mencapai posisi puncak dalam bertarikat dan bertasawuf. Akhirnya, Mbah Baidowi pun memberikan ijazah kepada Mbah Dim.
Sejak kecil, Abuya Dimyati diberikan pelajaran dasar-dasar agama Islam oleh ayahnya. Kisah kelananya menuntut ilmu agama dimulai saat menginjak usia remaja. Berbagai pesantren di tanah Jawa dia singgahi, seperti pesantren di Cadasari, Kedupesing, Pandeglang, Pleamunan, Pleret Cirebon, Purwakarta, Kaliwungu, Yogyakarta, Watu Congol, dan Bendo. Rasa tak puasnya membawa dia belajar dari satu guru ke guru lainnya. Karena ilmunya yang banyak, tak jarang Abuya Dimyati kerap kali justru diminta untuk mengajar meski niat awalnya adalah belajar. Beliau punya banyak guru selain juga punya banyak murid. Para gurunya antara lain Abuya Abdul Halim Kadupesing, Buya Mukri Abdul Hamid, Mbah Dalhar Watu Congol, Mama Ahmad Bakri Sempur, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Bendo Pare, Mbah Bait Lowi Lasem, dan Mbah Rukyat Kaliwungu. Pada tahun 1965, Mbah Dim merintis pendirian Pondok Pesantren Cidahu. Mula-mula, hanya ada puluhan santri yang mondok di kobong sederhananya. Namun kemudian, berkat pengalaman dan wawasan yang luas, pesantrennya berkembang. Jumlah santrinya pun bertambah banyak. Mereka bukan hanya berasal dari Pandeglang, melainkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hingga akhirnya, jumlah santri yang mondok di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Cidahu lebih dari 1.000 orang. Bahkan di antara murid-muridnya ada yang sudah mendirikan pesantren sendiri. Di mata para santrinya, Abuya Dimyati dikenal memiliki pribadi yang lemah lembut. Hal ini berbeda dengan sikapnya terhadap anak sendiri. Ketika anaknya terlambat datang ke majelis, dia tak segan-segan menjewer telinganya. Tapi, jika yang datang terlambat itu adalah santrinya, Abuya Dimyati hanya menatapnya dengan lembut dan tidak pernah memarahinya. Menurut cerita dari Abuya Murtado, anak dari Abuya Dimyati, sang ayah adalah ulama yang nasionalis. Terbukti, selain peduli terhadap persoalan seputar keagamaan, beliau juga orang yang sangat peduli terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Pada era penjajahan, Abuya Dimyati juga terlibat aktif menentang penjajahan. Bahkan menurut cerita Abuya Murtado, pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, Abuya sudah mengumpulkan orang-orang untuk bersama-sama melawan penjajah Jepang. Petik 2. Jadi saat Indonesia merdeka tahun 1945, beliau itu sedang mengatur strategi untuk nyerang, gitu. Namun, karena sekitar jam 10 atau 11 itu diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka pada saat itu beliau bubar sendiri karena sudah dinyatakan merdeka dari pihak pusat. Sikap nasionalis Abuya Dimyati juga ditunjukkan dari hafalnya lagu-lagu kebangsaan seperti Garuda Pancasila, Indonesia Raya dan sebagainya. Lagu-lagu wajib di sekolah, sampai akhir wafat masih bisa, katanya. Di sisi lain, Mbah Dim sempat mendekam dalam penjara ketika Orde Baru, tepatnya pada 1977. Menurut penuturan anaknya, Abuya Muhtadi, Mbah Dim difitnah. Fitnah tersebut berdasarkan pada perbedaan prinsip dengan pemerintahan Presiden Soeharto ketika suasana menjelang pemilu kala itu. Pada Jumat tanggal 11 Maret tahun 1977, sebelum berkhotbah, Abuya Dimyati mengatakan kepala desa setempat supaya masyarakatnya jangan ditakut-takuti dan diintimidasi oleh kepentingan salah satu kontestan pemilu dengan menggunakan berbagai ancaman. Salah satunya dengan pernyataan, Golkar itu pemerintah. Abuya Dimyati mengatakan, pemerintah adalah RI dan bukan Golkar. Situasi pun memanas. Orde Baru menuduhnya telah menghasut masyarakat untuk anti pemerintahan. Abuya Dimyati ditangkap polisi 3 hari kemudian. Abuya pun divonis 6 bulan penjara. Mbah Dim dikenal masyarakat seperti masyarakat mengenal Abuya Bustomi, Cisantri, dan Kiai Munfasir Cihomas. Hampir setiap hari semasa hidupnya, banyak tamu berdesakan dalam barisan sepanjang 100 meter lebih, hanya untuk bertemu dengan Mbah Dim. Para peziarah Wali Sanga yang tur keliling Jawa, semisal para peziarah dari Malang,
Jember ataupun Madura, merasa seakan belum lengkap jika belum mengunjungi ulama Cidahu ini untuk sekadar melihat wajahnya, sekadar bermusyafahah, bersalaman. Dalam bidang tasawuf, Mbah Dim menganut tarekat Qadiriyah Naksabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan. Tetapi praktik suluk dan tarekat kepada para jemaahnya Mbah Dim hanya mengajarkan tarikah Syaziliyah dari Syekh Dalhar. Itu sebabnya, dalam perilaku sehari-hari dia tampak tawadu, zuhud, dan ikhlas. Saking terkenalnya beliau, dulu, banyak pihak termasuk wartawan coba merekam kegiatannya di pesantren. Namun, Mbah Dim selalu menolaknya dengan halus. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat, Mbah Dim selalu menolak. Hal ini pernah dirasakan Mbak Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar rupiah. Mbah Dim memiliki karangan monumental, diantaranya, Minhaj al-Istifa yang menguraikan tentang Hizib Nasr dan Hizib Ihfa, Kitab Asyal al-Qadar tentang keistimewaan sahabat perang Badar, Kitab Bahjat al-Qolaid, Kitab Nazam Tijan ad-Durari, dan Kitab al-Hadiyat al-Jalaliyah tentang ajaran tarekat Syaziliyah. Abuya ini meninggal pada Oktober tahun 2003 di rumahnya, di lingkungan pesantren Cidahu. Beliau wafat pada usia 74 tahun, dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Cidahu. Pada saat hari berkabung, kampung Cidahu menjelma lautan manusia. Jalan menuju pemakaman penuh sesak oleh pelayat yang ingin mengantarkan Abuya ke tempat peristirahatan terakhir.